Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janah dari kelas K521AR dengan NPM 102212287 Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi pertemuan 4 yaitu jurnal. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal adalah transaksi keuangan yang direkam atau didokumentasikan dalam formulir. Jadi yang dicatat ke dalam jurnal adalah formulir-formulir dari dokumen sumber hasil dari transaksi-transaksi keuangan. Nah, transaksi-transaksi yang direkam ke dalam formulir diantaranya faktur penjualan, kemudian faktur pembelian, dan lain-lain. Formulir-formulir ini adalah dokumen sumber yang kemudian dicatat ke jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama atau Book of Original Entry dari sistem akuntansi pokok. Jurnal untuk mencatat, meringkas, mengidentifikasi data keuangan dan data lainnya. Kemudian, jurnal adalah pihak pertama bagi petunjuk penyedia ringkasan informasi, kemudian ditampung ke buku besar. Terdapat dua jenis jurnal. Yang pertama jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum adalah perusahaan yang masih sedikit jenisnya dan transaksinya ini masih rendah frekuensinya. Kemudian jurnal khusus digunakan jika perusahaan yang jenis transaksinya itu semakin banyak dan frekuensi terjadinya transaksi itu semakin tinggi. Jurnal umumnya itu perlu untuk dipecah ke dalam jurnal khusus. Kenapa jurnal umum itu harus dipecah? Ada beberapa alasan yang mendasari bahwa jurnal umum itu harus dipecah. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Kalau di jurnal umum kalau transaksinya masih sedikit dan kecil itu tidak perlu digolongkan dan dipecah. Karena transaksi yang sama frekuensinya itu lebih dikit kalau di jurnal umum di perusahaan yang transaksinya masih sedikit. Sedangkan di perusahaan yang sudah besar itu frekuensi terjadinya itu semakin tinggi. Kemudian untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Jadi untuk mempermudah penggolongan saat rekening-rekening di jurnal itu dipindahkan ke buku besar. Selanjutnya itu untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Transaksinya itu kan banyak dan kompleks sehingga harus dilakukan oleh beberapa orang. Yang terakhir yaitu untuk menciptakan pengendalian internal. Pengendalian internal ini untuk mencegah penyalahgunaan karena transaksi keuangan itu sangat riskan sekali untuk disalahgunakan. Selanjutnya itu prinsip dasar dari perancangan jurnal. Yang pertama yaitu jumlah jurnal harus memadai. Harus tersedia jurnal di dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok. Jadi jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nama pengguna jurnal berkolom. Jadi untuk mengurangi pekerjaan pembukaan yang terinci harus digunakan kolom-kolom khusus di jurnal sehingga memungkinkan rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keempat yaitu nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dari jurnal. Kemudian kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Misalnya faktur penjualan itu sebagai sumber informasi. Kemudian yang terakhir harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu jenis dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah jurnal yang digunakan untuk transaksi penjualan. Nah, info yang diberikan adalah piutang dagang dan penjualan. Jika nilai persediaan ini menggunakan metode periodik dengan metode perpetual
Info yang diberikan adalah piutang dagang, penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Kemudian jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk transaksi pembelian. Informasi yang diberikan adalah jenis persediaan yang dibeli, pembuka PPN, dan utang dagang. Jika menentukannya itu menggunakan metode nilai persediaan menggunakan perpetual. Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jadi penerimaan yang paling sering adalah hasil dari penagihan utang, penerimaan lain misalnya pinjaman bank, pendapatan bunga, dan lain-lain, dan potongan penjualan bagi pembeli yang membayar pada periode diskon. Jadi jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat transaksi diterimanya kas. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Jadi pengeluaran yang paling sering untuk membayar utang dagang dan mengisi kembali kas kecil. Pengeluaran kas lain seperti untuk membayar gaji pegawai, pelunasan utang bank, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal umum. Jadi jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat ke dalam 4 jurnal yang tadi. Misalnya pembagian dividen, kemudian penyesuaian dan koreksi, dan lain-lain. Terdapat 3 langkah-langkah perancangan dari jurnal. Yang pertama yaitu studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Jadi mengidentifikasi apakah perusahaan ini memiliki frekuensi transaksi yang tinggi atau rendah untuk menentukan penggunaan jurnal umum atau khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan jurnal standar, dan yang ketiga yaitu perancangan jurnal. Pembahasan yang terakhir yaitu terdapat 4 metode pencatatan data ke jurnal. Yang pertama yaitu metode pencatatan data dalam jurnal dengan tangan, yang kedua yaitu metode pencatatan data dalam jurnal dengan mesin pembukuan, yang ketiga yaitu metode pencatatan data dalam jurnal dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal, dan yang keempat metode pencatatan data dalam jurnal dengan komputer. Itu saja ringkasan dari materi pertemuan 4 yaitu jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.